pagi. Area nyebelin banget. Aku hampir selesai, tapi datanya ada yang nggak cocok. Sana mandi dulu biar moodmu lebih baik. Kamu sudah selesai? Iya. Di mana baju gantiku? Di tempat tidur. Astaga, aku lupa dataku kan belum selesai. Eh? Kok dataku sudah benar? Kamu masukin kode yang salah sebelumnya. Aku mengubahnya buatmu. Hah, aku bisa apa kalau nggak ada kamu? Ya sudah, sekarang udah malam. Ayo tidur. Aja, Dara nyuruh aku jemur kasur 2 hari yang lalu. Kakak ipar, ibuku itu udah tua. Kenapa nyuruh dia menjemur kasur? Kamu nggak tahu pinggangnya gampang sakit apa? Sudah lupakan aja. Sudah, kamu masak aja. Ayah, ini makanannya. Silakan dimakan. Ibu, kamu lagi ngapain? Aku dan ayahmu habis bersih-bersih. Spray di kamarmu juga sudah diganti. Ayahmu lagi jemur selimut. Lihatlah. Ayo, sapa anakmu. Aduh. Ada apa? Bu, kenapa? Bu? Ibu? Ada apa? Ayahku sepertinya sakit, aku harus pulang sekarang. Bagaimana kamu bisa pulang kalau belum beli tiket? Hai, harusnya kamu telepon dulu, bagaimana keadaannya? Halo, Arya, ayahku sakit, aku harus pulang sekarang. Ayah, Ini tidak parah. Kamu sampai datang jauh-jauh. apa kata dokter? Sudah diperiksa? Dokter bilang dia harus dirawat selama 2 hari. Takutnya dia jatuh itu karena penyakit jantung. Bukan masalah besar. Aku tahu tubuhku. Ngabisin uang kalau di rumah sakit. Ya udah, ayo ke rumah sakit dulu. Mending cepat diperiksa sekarang, ayo. Kami pulang. Ada apa sebenarnya? Siapa yang bayar biayanya? Kamu tahu habis berapa? Dia sudah menyiapkan asuransi, jadi nggak perlu bayar lagi. Kamu harus tahu, kalau ada sesuatu yang terjadi kelihatan mana dekat dan jauh. Dia nyiapin asuransi buat keluarganya sendiri. Dia nggak pernah belikan aku satu. Siapa bilang? Dia menyuruhku menyiapkannya sejak lama. Lihat. Bu, Dara itu selalu memikirkanmu. Dia cuma nggak tahu cara menunjukkannya. Emang dia ngapain? Bu, dia lebih tahu dari siapapun apa yang kamu suka makan dan minum. Diam-diam dia membuatkannya untukmu. Dia tahu kamu sering insomnia, dia ngerebusin air hangat setiap hari. Dan buat kakimu, dia selalu nyiapin koyo di rumah. Cuma kayak gitu. Jangan punya mulut terlalu tajam. Kan senang kalau keluarga harmonis. Keharmonisan mendatangkan kesejahteraan. Kamu itu taunya cuma main HP rebahan sepanjang hari. Udah tahu nggak ada aku nggak mau masak. Rumah kotor nggak mau beresin. Taunya cuma main HP terus. Enaknya kamu diapain, hah? Aku baru pulang kerja, sayang. Kalau gitu, jagain anak. Makanan ini keasinan, lain kali kurangi garamnya. Terus minyaknya juga dikurangi. Dagingnya ini juga agak alot. Terlalu matang. Panasnya juga gak pas. Tumis daging itu enak kalau lagi panas-panasnya. Dan nasinya juga. Kenapa? Ngomong terus. Bisa gak mulutmu itu diam? Atau masak aja sendiri? Udah gak mau masak, masih aja pilih-pilih. Mending diam, tutup mulutmu. Iya. Makanlah, Bu. Ayo dimakan. Makan! Ibu, Dara habis lembur sampai dini hari. Jangan ganggu dia, biarin dia tidur ya. Aku tahu. Akhirnya aku punya kesempatan. Biar aja. Suara kita bagus ya. Loh, kamu bangun. Aku mengganggumu ya? Enggak kok. Arya, lupakan aja. Arya lagi kerja, gak ada di rumah. Oh. Dasar, kita lihat sampai mana kesembuhanmu itu. Ayo, biarin aja dia. Ayo kita nyanyi. Sampai mana tadi? Arya, pulang ke rumah sekarang juga. Kalau kamu gak bisa bikin orang-orang di ruang tamu itu menghilang, kamu yang bakal aku bikin menghilang. Apa, sebaiknya kita berhenti saja? Kenapa? Ngapain takut padanya? Ayo, sudah lupakan saja. Mending kita pulang, nanti terlambat. Aku pergi dulu. Iya, lain kali saja kita lanjut. Kami pergi dulu ya.
Mau kemana? Jangan pergi. Udah, makan makananmu aja. Ibu lagi menghitung pangsit yang kumakan. 17. Aku udah kenyang. Kenapa, Bu? Sampai dihitung kayak gitu? Kita bukan orang yang gak mampu, kan? Itu. Sudahlah. Selama bertahun-tahun menikah, akhirnya aku tahu bagaimana bisa berdamai dengan mertuaku. Yaitu, jangan menghukum dirimu atas apa yang dikatakan mertua. Udah kenyang, pergi gitu aja. Baru selesai makan udah minum lagi. Apa perutmu itu belum kenyang? Udah dewasa masih minum punya anak-anak. Tidak peduli yang dia katakan, lakukan saja. Tidak marah dan mengabaikannya adalah cara yang terbaik. Aku pulang. Waduh, anakku. Banyak banget kamu beli camilan. Emang kamu bisa menghabiskannya? Mana mungkin? Ini buah darah. Habis berapa? Sampai habis 2 kresek. Murah kok, Bu. Kalau dia mau ya makan aja. Meskipun murah kamu gak bisa makan sendiri. Makan bersama. Bau apa ini? Oh iya. Hai, sejak kapan ini di sini? Kok bisa sih aku lupa? Bu, bajumu kering. Astaga, bau apa ini? Itu perutku lagi sakit. Oh, aku tahu. Kamu benar-benar luar biasa. Oh iya, Bu. Besok aku pengen makan sandwich. Bisa nggak kamu ambilin sosis? Sosis? Sosis apa? Sosis yang aku beli terakhir kali. Yang ukurannya sebesar ini. Aku nggak tahu. Aku taruh sosisnya di dalam kulkas. Tapi sama kamu dipindahin di bawah tempat tidur. Bu? Sudahlah, aku ambil aja sendiri. Aku ambil ya. Oh, Ibu. Kalau kamu diare, pergilah ke rumah sakit. Daripada kamarmu bau kayak gini. Ya, emang siapa yang ngebolehin? Aku boleh ambil banyak? Boleh, kalau mau ambil yang banyak. Boleh nggak aku makan sayur tumisnya? Itu nggak mahal. Kalau mau, kamu makan aja yang banyak. Benarkah? Kalau begitu, aku boleh makan semua yang aku mau. Tunggu, kalian lagi ngapain? Kamu belum tahu ya, waktu aku makan siang hari ini mangganya sudah aku potong. Ini, makanlah. Makasih, Bu. Hehehe. Oh iya, kenapa aku nggak bisa menelpon tadi? Coba kamu cek apa pulsanya habis. Oke, aku lihat dulu. Ayo, cepat habiskan. Lihat, udah aku belikan pulsa. Bagus kalau begitu. Aku ambilin lagi ya? Nggak usah. Kamu kan hamil. Kamu nggak tahu pestisida yang ada di dalamnya. Jadi, kamu kurangi makan buah. Oke. Kakak iparmu itu serakah. Dia pasti mau menghabiskannya. Mangga ini mahal. Cuma ada beberapa 1 kilo. Nanti, kamu ambillah waktu pulang. Lihat apa yang aku lakukan nanti. Kakak ipar, emang boleh kamu makan ini? Apa maksudmu? Ibu masak ini buat aku. Seafood ini tidak segar. Kalau hamil nggak boleh makan ini. Ini, makanlah daging ikan ini. Enak kan? Kamu juga nggak boleh makan ini, terlalu berminyak. Kalau yang ini, nggak boleh. Yang ini, nggak boleh. Terus mana yang boleh aku makan? Yang ini. Ibu, makanlah. Aku udah kenyang. Baik banget kalian. Hai, nggak apa-apa. Ibu dan Linda melakukannya demi kebaikanku. Kamu pura-pura kan, dasar munafik. Beda, jaga bicaramu. Kakak iparmu pengen makan apa urusanmu? Gak usah ikut campur deh. Ibu, kamu juga. Dari darah di sini, ibu selalu mengawasi makanannya. Kamu takut banget dia ngambil banyak. Kamu pikir aku gak tahu? Jangan bilang karena dia hamil sekarang. Dia gak hamil aja. Dia gak boleh makan apapun. Aku udah kerja, gak mampu ngasih dia makan. Ibu itu benar-benar gak masuk akal. Dia memakai kehamilannya. Sudah cukup. Jangan ikut campur. Bu, jangan bela dia. Kamu gak usah makan dan pergi dari sini. Kakak. Arya, dia itu adikmu. Bu, kalau kamu kasihan padanya, kamu bisa pergi dengannya. Favoritmu? Iya, aku kesana setelah pulang kerja. Iya, aku punya ibu mertua yang sangat baik. Tapi di hari ulang tahunnya, aku melihat sisi lain dari ibu mertuaku. Oh, gak apa-apa, gak kotor, masih bisa dimakan. Iya, cepat bersihin ini. Oh, iya. Maaf ya merepotkan. Ayo, kamu duduk. Oh, kalian sudah datang. Ayo, duduklah.
Lihat tasmu. Kalau nggak ditaruh di sini, nggak akan jatuh. Yang bersih. Benar-benar. Aku akan membantunya. Jangan. Kamu di sini aja. Kamu kan tamu. Ini, makan buah. Lia, ayo cuci buah lagi. Iya. Lihat itu, tutup pancinya. Minyaknya jadi kemana-mana. Cuci itu sayurannya. Air kerannya itu yang pelan. Aku mau membantunya. Dara, udah biarin. Dia memang udah biasa masak. Pada saat itulah aku menyadari, alasan ibu mertuaku sangat baik padaku. Bukan karena aku sangat baik, itu karena aku punya suami yang melindungiku. Ada apa ini? Oh, gak apa-apa. Aku gak sengaja mecahin gelas. Dara, kemarilah, lipat baju-baju ini. Oh, Aku aja. bagus nggak? Bagus. Bajumu kan banyak. Udah beli lagi. Berapa harganya? Mahal ya? Gak mahal, cuma 100.000. Dan seiring waktu, ibu mertuaku menjadi sangat menghormatiku. Dan kakak ipar sepertinya tidak dihormati. Apa itu yang kamu bawa? Oh, tadi Dara memberiku facial wash. Aku pikir, Emang mau kamu buat apa? Tiap kan cuma di rumah ngurus anak. Tinggal pakai air aja, udah bersih. Dan juga produk skincare itu cocoknya dipakai sama adik iparku. Ngapain kamu ikut-ikutan? Lia, kamu itu cukup fokus sama anak dan keluarga. Gak ada gunanya kamu mau perawatan. Balikin aja. Ini, Gak apa-apa kak, ambillah. Bang, ikut aku. Aku mau ngasih tahu sesuatu. Ada apa? Bukannya kamu itu terlalu keras sama kakak ipar? Keras? Apa maksudmu? Kakak ipar juga pernah muda saat menikahimu. Itu semua karena kamu gak peduli. Dia jadi lelah. Itu kan visinya sendiri. Kenapa jadi masalahku? Kalau boleh aku bilang, dia itu cuma pengen jadi kayak Dara. Dari aku masuk, ibu suka memerintah kakak ipar. Tapi kamu gak membelanya sama sekali. Kalau kamu tidak menghormatinya, lalu siapa lagi yang menghormatinya? Bukan aku. Kakak ipar menikahimu karena dia mencari seseorang yang bisa melindunginya. Bukan seseorang yang membuat hidupnya lebih buruk. Ketika dianiaya dia butuh perlindunganmu. Ketika sakit dia butuh perhatianmu. Ketika kesulitan dia butuh bantuanmu. Itulah yang harus dilakukan suami. Cinta itu seperti bunga. Semakin kamu perhatian, semakin indah bunganya. Jika kamu gak melakukan apa-apa, perlahan bunga itu akan layu. Selamat ulang tahun, Bu. Lia, sana ambil piring. Gak usah. Ini. Cara yang bagus.